alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi sahih an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala Hujjan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yawma Uhudin wa kusirat rubaiyatu faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum fanazalat laysa laka minal amri syai'. Di dalam as-sahih ya dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi sebuah luka di kepala di perang Uhud. Wa kusirat rubaiyatu, bahkan gigi taring beliau patah. Jadi ada dua hal yang beliau alami di sini, luka dan patah dari giginya, pecah. Ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum? Bagaimana mungkin sebuah kaum bisa beruntung sementara mereka melukai nabi-nabi mereka? Sementara mereka melukai nabinya. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'. Ya. Tidak ada hak apapun bagimu dalam urusan mereka itu. Baik. Ini akan dijelaskan dalam hubungan hadis dengan bab, karena sekarang kita masih berada di bab masalah burhan tauhid. Ya, burhan yang sangat jelas, yang pasti tentang tauhidullah. Ya. Apa sisi pendalilan yang akan disebutkan dalam hadis ini? Kita baca keterangan dari Asy-Syarih hafizahullah taala. Qala hafizahullah fi sahih ay as-sahihain. Maksudnya Bukhari Muslim. Syujja. Baik, asy-syujjatu al-jurhu fi ar-ra'si wal wajhi khassatan. Syujja itu maknanya al-jurh, luka yang berada di kepala, dan luka yang berada di wajah khassatan, secara khusus. Jadi jurh itu penggunaan kata jurh, luka, tapi luka yang khusus pada apa? Luka di kepala, ya, dan pada wajah. Uhud, karena dinisbahkan ke Uhud, yauma Uhud, di perang Uhud. Uhud itu Jabalun ma'rufun shimalil Madinah. Dia adalah gunung yang dikenal, yang terletak di sebelah selatan kota Madinah. Kanat indahu luq'atul masyhuratu fanusibat ilaihi. Ya, di gunung tersebut memiliki peristiwa yang luka, pertempuran ya, yang dikenal, fanusibat ilaihi, maka disandarkanlah kepadanya. Jadi karena peperangan itu pernah terjadi di gunung itu, maka peperangan itu disandarkan kepadanya. Ya, perang Uhud. Baik. Ar-rubaiyah hiya sinnul lati ba'da tsaniyah. Rubaiyah adalah gigi yang terletak setelah gigi seri. Ya, apa setelah gigi seri? Ya, gigi taring. Ya. Wal insanu lahu arba'u rubaiyat. Dan seorang itu memiliki 4 gigi taring. Ya, ada 4. Makanya dikatakan rubaiyah. Jadi gigi taring dikatakan rubaiyah karena memang dia ada 4. Kaifa yuflihu qaum ila akhirih ay kaifa yahsulu lahumul fawzu wadh-dhafaru was-sa'adatu ma'a fi'lihim hadza bi nabiyihim.
Apa maknanya kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Kata Syekh, maknanya adalah bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan dan kebahagiaan dengan perbuatan yang mereka lakukan kepada nabinya. Ya. Minal amri dalam ayat laisa laka minal amri syai', tidak ada urusanmu sesuatu pun dari perkara itu. Maksudnya dari hukum, dalam menjatuhkan hukum kepada hamba-hamba. ثم قال المعنى الإجمالي للحديث يخبر أنس عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين من جسده الشريف. طيب. Makna global dalam hadis bahwa Anas mengkhabarkan tentang apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud berupa ujian dan cobaan yang terjadi melalui tangan musuh-musuhnya, ya, yaitu beliau mendapatkan 2 luka dari jasadnya yang mulia. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu ya'sun min falahi kuffari Quraisy. Perhatikan. Ya. Sepertinya Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa putus asa dari keberuntungan orang-orang kufar Quraisy. Di situ syahidnya. Faqila lahu bisababi dzalik, maka dikatakan kepada beliau dengan sebab ucapan beliau, ya, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, Allah menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Ya. Tidak ada hakmu dalam urusan mereka itu. Maksudnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan keberuntungan, padahal masalah beruntun tidaknya seseorang itu bukan hak Nabi, tapi siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Makanya dijelaskan awaqibul umuri wa hukmul ibadi biyadillah. Ya, akibat dari perkara-perkara itu dan hukum seseorang itu semuanya berada di tangan Allah, bukan di tangan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Famdi anta li sya'nika. Ya, maka berjalanlah kamu Maksudnya berjalanlah engkau sesuai dengan keadaanmu. Ya, apapun yang menimpa kamu, ya berjalan. Wadum ala da'watik, dan terus meneruslah berada di atas dakwahmu. Nah, ini teguran Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Taib. Munasabatul hadits lil bab. Apa hubungan hadis dengan bab ini tentang burhan-burhan tauhid ini? Kata beliau, anna fihi dalilan ala butlani syirki bil awliya wassalihin. Pada hadis di atas terdapat batilnya kesyirikan dengan wali-wali dan orang-orang soleh. Ya. Jadi batilnya apa? Terdapat dalil akan kebatilan kesyirikan. Minta kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Kenapa? Li'annahu idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yadfa' an nafsihi ad-durra wa laysa lahu minal amri syai'un fa ghairuhu min babin aula. Karena kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak bahaya yang menimpanya dan dia tidak memiliki urusan dari hal itu, maka bagaimana lagi dengan yang lainnya? Paham maksudnya sisi pendalilannya? Maksudnya begini. Jadi kenapa kalian meminta kepada orang-orang soleh dan para nabi? Kenapa kalian meminta beristighatsah kepada para nabi dan orang soleh? Apa yang menyebabkan kalian seperti itu? Sementara mereka itu, Nabi SAW, ya, di perang Uhud, seandainya beliau bisa mendatangkan manfaat kepada dirinya sendiri, berarti dia akan terhindar dari apa? Serangan orang-orang musyrikin. Paham sih penilaiannya?
Ya, seandainya beliau apa? Sallallahu alaihi wasallam bisa menolak bahaya akan terjadi pada dirinya atau mendapatkan manfaat dengan beliau sendirinya, maka tidak akan tertimpa apa? Bahaya. Tidak akan luka, tidak terjadi luka dan tidak akan patah dari giginya. Ini menunjukkan kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak bahaya yang akan terjadi pada dirinya, terus kenapa kalian minta kepadanya? Jelas ya, kepada orang-orang soleh dan para nabi. Maka faghairuhu min babin aula. Ya, kalau Nabi saya seperti itu, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Baik. Ma yustafadu minal hadith al-ula butlanu syirki bil awliya'i was salihin. Li'annahu idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai'an faghairuhu min babin aula. Baik. Faedah dalam hadis ini batilnya kesyirikan ya kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Karena kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memiliki urusan sedikit pun untuk dirinya, maka yang lainnya lebih tidak bisa lagi. Ya. Asaniya wuqu'ul asqam wal ibtila' bil anbiya alaihi wassalatu wassalam. Yang kedua, terjadinya rasa sakit ujian ya kepada para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang menunjukkan mereka juga adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa. As-salisa wujubu ikhlasil ibadati lillahi li'annahu alladhi lahul amru wahda. Kewajiban mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Kenapa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala menguasai segala urusan itu. Dialah semata yang menguasai apa? Segala urusan. Ar-rabi'a masyru'iyyatu sabri. Ya. Wa tahammulil adza wad darari fi sabili da'wati ila Allah. Yang keempat disyariatkannya bersabar ya dan mengembang gangguan ya serta bahaya di dalam dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-khamisa an-nahyu 'anil ya'si min rahmatillah. Larangan dari berputus asa ya, larangan berputus asa dari rahmat Allah. Walau fa'ala al-insanu ma fa'ala minal ma'asi allati huwa duna syirk. Walaupun seorang yang kita lihat itu melakukan maksiat dari maksiat selain daripada kesyirikan. Dari sisi mana itu? Kan orang-orang musyrikin berbuat maksiat kepada siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, melukainya, ya, mematahkan dari giginya. Taib, dikatakan di sini larangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam berputus asa dari keberuntungan orang-orang yang yang melukainya dari kalangan orang-orang Quraisy. Jelas ya? Dari sisi mana dikatakan ada bentuk ya merasa putus asa dengan kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyyah. Jadi seakan-akan Nabi SAW memastikan tidak ada keberuntungan orang yang yang melukai nabi mereka. Kemudian setelah itu Allah menegurnya. Ya, jadi larangan berputus asa dari rahmat Allah walaupun seseorang itu melakukan dari dosa-dosa maksiat selain daripada kesyirikan. Baik. Wa fihi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Baik, ini matanya. Maksudnya dalam as-sahih juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi raka'atil akhirati minal fajr." Apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku ya di rakaat yang terakhir di salat subuh ya, ketika i'tidal ya. Apa kata Nabi SAW? Nabi berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ini orang-orang Quraisy. Ya. Sebutkan nama ya. Disebutkan dari nama-nama mereka. Ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ba'da ma yaqulu sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Setelah beliau berucap sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Di situ beliau berdoa apa? Allahumma al'an fulanan wa fulan wa fulan. Allahumma al'an fulan wa fulan. Maka fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'. Ini riwayat lain dari Ibnu Umar. Maka turunlah ayat laisa laka minal amri syai'. Engkau ya terhadap hal itu tidak ada urusanmu sedikit pun juga. Ya. Urusan melaknat ya itu bukan dari urusanmu wahai Muhammad. Jelas ya? Nabi ditegur di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat lagi, yad'u ala Safwan ibn Umayyah wa Suhail ibn Amr wal Harith ibn Hisham. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi mendoakan laknat kepada Safwan bin Umayyah, orang-orang Quraisy, Suhail ibn Amr, Harith ibn Hisham. Fanazalat laisa laka minal amri syai'. Jelas ya? Baik. Qala syarih hafizahullah taala Ibnu Umar huwa Abdullah ibn Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Sahabiyun jalilun min ubbadis sahabati wa ulamaihim. Baik, mata sanata thalith wa sab'in. Ibnu Umar, beliau adalah Abdullah ibnu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma. Sahabat jalilun, sahabat yang sangat mulia dari ahli kalangan ahli ibadah ya dan ulama para sahabat. Beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Wa fihi, ya di awal dikatakan wa fihi, apa maknanya fihi? Ai fi sahih wal murad bihi sahihul Bukhari, dalam sahih Al-Bukhari. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ai ba'da ma syujja wa kusirat rubaiyatuhu yaum Uhud. Ini masih kaitan dengan sebelumnya ya, tentang peristiwa perang Uhud. Jadi Ibnu Umar mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa itu setelah beliau terluka dan ada yang patah dari giginya di perang Uhud. Jadi dimaklumi ya dalam buku-buku sejarah tentang perang Uhud. Baik. Allahumma al'an ay itrad wa ab'ad min rahmatik. Makna laknat adalah at-tard wal ib'ad ya. Itu dijauhkan ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fulanan wa fulan, jelas tadi disebutkan dalam riwayat, di antara mereka Suhail bin Umayyah, Suhail bin Amr, Sufwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, dan Harith ibn Hisham. Sami Allahu liman hamida, ajaballahu man hamidahu wa taqabbalahu. Allah Subhanahu wa taala mengijabah dan menerimanya orang yang bertasbih kepadanya. Li'annahu qad uddiya billam. Kenapa dikatakan Allah mengijabah? Karena dimuta'addikan dengan lam. Sami Allahu li. Itu. Ya, liman. Itu dia maksudnya. Alhamdu diddu dzam. Pujian adalah lawan dari celaan. Alhamdu itu adalah pujian yang disertai dengan apa? Pembesaran dan pengagungan serta kecintaan. At-tana pujian juga. Ya, tapi dia sekedar pujian tanpa ada kandungan cinta di dalamnya. Jelas ya? Itu beda. Dibedakan. Ya makanya kenapa Al-Fatihah diawali dengan alhamdu bukan at-tana'u? Ya. Karena kalau tana dia sekedar pujian. Beda ya antara orang memuji sekedar pujian dengan memuji yang disertai dengan kecintaan. Ya, terkadang ada orang memuji, ya dia memuji musuhnya, betapa kuatnya dia, jagonya bertarung. Itu kan pujian. Tapi apakah dia cinta kepada musuhnya? Ya belum tentu. Musuhnya. Ya, tapi kalau pakai alhamd, ini pujian yang disertai dengan apa? Kecintaan, pembesaran dan pengagungan. Jelas ya? Jadi sini katakan pujian itu lawan dari celaan. Wa yakunu ala mahasinil mahmudi ma'al mahabbatilah. Nah ini dia. Dan digunakan terhadap keindahan-keindahan atau kebaikan-kebaikan yang dipuji yang disertai dengan kecintaan. Itu alhamdulillah.
Yad'u ala Safwan ila akhirih li'annahum ru'usul musyrikin yauma Uhud. Ini tiga orang ini ya yang disebutkan dalam riwayat ya, Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, wal Harith ibn Hisham. Ini dari pentolan-pentolan orang musyrikin di perang Uhud. Ya. Ternyata waqad taballahu alaihim fa aslamu wa hasuna islamuhum. Allah telah menerima taubat mereka dan mereka pun berislam dan keislamannya baik. Ya. Berarti orang ini masuk ke dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegur nabinya, "Laisa laka minal amri syai'un." Al-ma'na al-ijmali lil hadits yukhbiru Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u fi sholati ala ashkhasin muayyanaini minal kuffari adawhu yawma Uhudin fa'atabahu Allah biqaulihi laisa laka minal amri syai' wa taballahu alaihim fa'aminu billahi wa rasulihi. Baik. Makna global dalam hadis, Abdullah bin Umar mengkhabarkan bahwa beliau mendengar Nabi SAW berdoa dalam salatnya, ya, dengan doa khusus, ya, melaknat dengan laknat khusus dari orang-orang kufar Quraisy, adzauhu yang yang menyakiti Nabi SAW di perang Uhud. Fa'atabahu, maka Nabi pun menegur, Allah pun menegur nabinya, ya, Allah Subhanahu wa taala ataba, itu menegur Nabi SAW dengan turun ayat laisa laka minal amri syai'un. Ternyata wataballahu alaihim, Allah menerima taubat mereka sehingga mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Baik. Munasabatul hadits lil bab anna fihi bayana anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yaqdir ayyadfa'a adal musyrikin an nafsihi wala an sahabihi wala an ashabihi. Hubungan hadis ini dengan bab bahwa hadis di atas menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu membela dirinya, ya, tidak bisa membela dirinya dari gangguan orang-orang musyrikin, ya, dari gangguan siapa? Orang-orang musyrikin. Wala an ashabi, demikian pula beliau tidak bisa menolong dari sahabatnya. Bal laja'a ila rabbihil qadiril malik, bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan kepada Rabb-Nya yang maha mampu lagi yang maha berkuasa. Mimma yadullu ala butlani ma ya'taqiduhu ubadul kubur fil awliya'i was salihin. Ini semua menunjukkan batilnya, ya, apa yang diyakini oleh para pemuja-pemuja kuburan, ya, tentang keyakinan mereka kepada wali-wali dan orang-orang soleh, bahwa wali-wali dan orang soleh itu bisa dimintai doa, bisa beristighatsah kepadanya. Itu semua dari keyakinan yang batil yang diyakini oleh penyembah-penyembah kuburan. Ya, jelas ya? Baik, ma yustafadu minal hadits al-ula butlanu ta'alluqi bil awliya was salihina li talabi qada'il hajati wa tafrijil kurbat. Ya, faedah di dalam hadis batilnya bergantung kepada para wali dan orang-orang soleh, ya, untuk meminta ditunaikan hajat-hajatnya, wa tafrijil kurbat, dan dilepaskan dari kesulitan-kesulitannya. Jawazud du'a'i 'alal musyrikin fi shalah. Yang kedua, bolehnya mendoakan. Maksudnya doa kejelekan, ya, bukan doa kebaikan. Bolehnya mendoakan kejelekan kepada orang-orang musyrikin di dalam salat. As-salisa dalilun ala anna tasmiyata syakhsi. Yang ketiga, ini dalil bahwa menyebut, mentakyin seseorang, al-mad'u lahu, yang didoakan, ya, lahu au alaihi, perhatikan itu, la yadurru shalah. Saya ulang, dalilun ala anna tasmiyata syakhsil mad'u lahu au alaihi la yadurru as-shalah. Ini juga hadis juga ini menunjukkan bahwa
menyebut nama seseorang, mentakyin dalam doa yang didoakan itu, apakah didoakan lahu untuknya maksudnya kebaikan, au alaihi maksudnya kejelekan. Jelas ya? La yadurru as-salah, tidak membahayakan salat. Ini biasa ya pada domir itu lahu alaihi, seperti Al-Qur'anu hujjatun lak au alaik. Ya mirip-mirip. Al-Qur'an itu adalah hal yang bisa membelamu atau bahkan alaik, bisa memusuhimu. Sama di sini. Doa kebaikan atau doa kejelekan. Ar-rabi' at-tasrihu bi anna al-imam yajma'u baina at-tasmi' wa at-tahmid. Baik. Penerangan bahwa imam itu mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid. Tasmi' maksudnya itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Ya, dan tahmid. Rabbana walakal hamdu. Ya maksudnya apa? Ini fikih ya. Kalau seorang imam ya dia baca sami Allahu liman hamidah. Dia baca juga apa? Rabbana walakal hamdu. Baik. Kemudian yang terakhir dalam riwayat ini, dalam bab ini, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina anzalallahu alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin faqala ya ma'syara quraisyin aw kalimatan nahwaha ishtaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib la ugni anka minallahi syai'a. Ya Safiyatu ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la ugni anki minallahi syai'a. Wa ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Dalam riwayat Al-Bukhari pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri ketika Allah menurunkan ayat, berilah peringatan kepada keluarga-keluargamu yang terdekat. Ya, anzir, berilah peringatan, ashirataka, kepada kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi berdiri lalu beliau bersabda, wahai orang-orang Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Atau kalimat yang semisal yang itu, ada apa namanya? Keraguan dari sang perawi. Ishtaru anfusakum. Ya, tebuslah diri-diri kalian, maksudnya selamatkanlah diri-diri kalian dari siksaan Allah. Ya, tentunya dengan beribadah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan, ya. La ugni ankum minallahi syai'a. Ya, saya tidak bisa menjamin kalian sedikit pun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Abbas, wahai Abbas. Ini dari apa? Apanya Nabi Al-Abbas? Paman. Wahai Abbas ibnu Abdul Muttalib, la ugni anka minallahi syai'a. Ya. Ya Sofia, sekarang Sofia, ammata Rasulillah, bibi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama, la ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa apa namanya? Tidak bisa melakukan sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menjamin kalian. Wa ya Fatimah, wahai Fatimah, putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salini, mintalah dariku dari hartaku. Tapi ingat, masyiti, ya, apa yang kalian kehendaki, ya. La ugni anki minallahi syai'a. Saya tidak bisa menjamin kalian, ya, membebaskan kalian sedikit pun juga dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala syarih hafizahullah taala Abu Hurairah, ini baru disebutnya tentang Abu Hurairah. Qila as-sahih an nasmahu Abdurrahman bin Sakhr. Dikatakan yang benar dari nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr. Itu nama dari beliau, ya. Walaupun sebagian ulama mengatakan nama dari Abu Hurairah itulah Abu Hurairah, nama beliau, ya. Abu Hurairah nama beliau. Sebagian lagi mengatakan yang lainnya, tapi yang masyhur ini dia Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Makanya dikatakan Dausiyun min fudhala'is sahabati wa hufadhihim. Beliau dari kalangan fudhala'is sahabah, orang-orang mulia dari kalangan para sahabat dan para penghafal dan ulama mereka.
Rawa akthar min 5,000 hadithin. Beliau meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya sanata sab'in aw thamanin aw tis'in wa khamsina lil hijr. Beliau wafat di tahun 57 atau 58 atau 59 Hijriah. Ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan 57, 58 atau 59 Hijriah. Wa fihi ay fi sahih al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari. Qama ay sa'ada 'ala sofa. Nabi berdiri maksudnya naik di sofa. Ya. Ashirataka ay ashiratur rajul hum banu abihi al-adnun atau qabilatuhu. Iya. Apa makna ashirat? Yaitu kerabat seseorang lelaki. Mereka adalah anak-anak dari ayahnya yang terdekat. Anak-anak dari ayahnya yang terdekat atau kabilahnya, sukunya. Taib. Itu makna asyirah. Al-aqrabin ay al-aqrab fal aqrab minhum. Yang terdekat kemudian terdekat di antara mereka. Ya, taib. Ini juga menunjukkan bahwa seorang yang berdakwah itu yang mengajak manusia kepada kebaikan di jalan Allah, dia mulai dari keluarganya atau sebelumnya dari dirinya, ya. Kemudian setelah itu dari kerabat-kerabatnya yang terdekat. Ya, dia mulai dakwah dari situ. Ya, baru setelah itu apa? Dia dakwahi orang lain. Sebagaimana di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak dari keluarga-keluarga dari kerabat-kerabat beliau yang terdekat. Al-ma'syar al-jamaah, jelas ya. Berarti kalau misalnya ya ma'syar Quraisy dikatakan wahai kelompok orang-orang Quraisy. Atau kalimatan binasbi kalimatin atfun ala ma qablahu. Ya, dikatakan kalimatan itu dalam hadis ya. Kalimatan nahwa, dia mansub ataf kepada sebelumnya yaitu ma'syar. Iya. Ai au qala kalimatan nahwaha syakkun min ar-rawi. Atau dia berucap dengan sebuah ucapan yang semisal dengannya. Ini keraguan dari rawi. Ishtaru anfusakum ay khallisuha minal adzabi bi tauhidillahi wa ta'atihi. Iya. Tebuslah diri-diri kalian, maksudnya selamatkanlah diri-diri kalian dari siksaan Allah dengan mentauhidkannya dan taat kepadanya. Wala ta'tamidu ala syarafin nasab. Dan jangan kalian bersandar dengan kemuliaan nasabmu. Ya, tidak boleh orang, oh saya keturunan Nabi. Saya Habib ini. Ternyata perbuatannya tidak sama dengan perbuatan Nabi SAW. Jadi nasab itu bukan ukuran. Ya, bagaimanapun mulianya nasab, kalau tidak mencocoki dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tetap Nabi tidak bisa apa? Tolong mereka. Ya, tidak bisa menolong mereka. La ugni ankum minallahi la adfa'u ankum adab Allah. Saya tidak akan bisa menolong kalian dari siksaan Allah. Raf'un lima qad yutawahhamu annahu yugni anhum minallahi syai'an bi syafaati. Perhatikan. Ini untuk apa? Untuk mengangkat atau menghilangkan apa yang disalahpahami mereka. Orang-orang yang memiliki keturunan, ini untuk mengangkat apa? Kesalahpahaman mereka, ya, yang mereka yakini bahwa Nabi itu mampu melindungi mereka dari siksaan dengan syafaatnya. Ya, ya. Jadi kenapa Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya tadi bahwa ya Abbas la ugni anka minallahi syai'a, ya Safiyah ammata Rasulillah sallallahu la ugni anka minallahi syai'a, ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a.
Ya. Nabi sebutkan seperti ini itu apa? Raf'un lima qad yatawahhamu annahu yugni anhum minallahi syai'an bi syafaati. Untuk mengangkat apa? Untuk menghilangkan kesalahpahaman ya kepada mereka terhadap apa yang mereka yakini bahwa Nabi bisa melindungi keluarga-keluarga mereka dari siksaan dengan syafaatnya. Buktinya tidak. Baik. Abbas wa Safiyah wa Fatimah birrafi alal bina. Jadi rafa karena dia mabni. Munada ya. Wa yajuzun nasbu bin nida. Boleh juga dinasab dengan nida. Munada, itu yang dipanggil. Wabna, jadi boleh ibna wa ammata wa bintah. Bin nasab la ghair, tidak ada yang lain. Badalan minal munada au atfu bayan. Sebagai badal dari munada atau atof bayan. Jelas ya? Sebagai badal atau atof bayan. Salini min mali lianna hadha huwa alladhi yaqdiru alaihi wa ma kana min amri Allahi fala qudrata lahu alaihi. Mintalah dari hartaku, maksudnya karena hal inilah yang Nabi SAW mampu memberikannya. Adapun tentang urusan Allah Subhanahu wa taala terkait tentang kekhususan Allah, fala qudrata lahu alaihi, maka Nabi SAW tidak mampu akan hal tersebut. Ya. Jadi kalau masalah hal yang Nabi SAW mampu, ya beliau akan membantu keluarganya dalam masalah harta, dalam dunia, beliau bisa membantu keluarganya. Tapi dalam hal urusan iya keimanan, kesyirikan, ya, dosa dan maksiat, itu mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Jelas ya? Bukankah Allah berfirman likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, pada hari itu setiap orang sibuk mengurusi dirinya masing-masing. Iya. Al-ma'na al-ijmali lil hadithi yukhbiru Abu Hurairah radhiyallahu anhu amma sana'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinama amarahu Allah fi kitabihil karim ay yundhira qarabatahu. Jadi sini Abu Hurairah dalam hadis ini mengkhabarkan dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah memerintahkan nabinya dalam Al-Qur'an untuk memberi peringatan kepada karib kerabatnya. Annahu qama mumtathilan amra rabbih. Beliau pun tegak menegakkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fanada Quraisyan bibutuniha. Iya. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam memanggil orang-orang Quraisy secara keseluruhan. Wa nada ammahu wa ammatahu wa bintahu. Beliau memanggil pamannya, bibinya dan putrinya. Fa'anzarahum, Nabi pun memperingatkan mereka nidharatan khassah, peringatan secara khusus. Wa amarahum ay yukhallisu anfusahum min adzabillahi bitauhidihi wa ta'atihi. Nabi memerintahkan mereka untuk menyelamatkan diri-diri mereka dari siksaan Allah dengan cara mentauhidkannya, ya, dengan cara taat kepadanya. Wa ballaghahum, dan menyampaikan kepada mereka annahu la yadfa'u anhu min adzabillahi syai'a, bahwa dirinya tidak bisa menolong kalian sedikit pun juga dari siksaan Allah. Idza lam yu'minu, apabila kalian tidak beriman. Maka lihat, famujarradu qurbihim minhu, sekedar kedekatan mereka kepada Nabi, ghairu nafi'in, itu tidak bermanfaat lahum kepada mereka, biduni imanin, tanpa adanya keimanan. Jelas ya? Sekedar kerabat tanpa ada keimanan, tidak mengimani ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, tidak ada manfaatnya. Walaupun dengan kedekatan yang sangat. Ya. Baik. Bagaimana istri Nabi Lut? Sangat dekat kepada suaminya. Demikian pula siapa? Nabi Nuh alaihi salam, istri dan anak-anaknya dekat. Tapi itu semua tidak bisa menolongnya. Ya, Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkannya, ya, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin memperjelas bahwa hidayah itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Munasabatul hadits lil bab anna fihi annahu la yajuzu ayyutlaba minar rasuli wala min ghairihi min babin aula. Ya, hubungan hadis dengan bab dalam hadis di atas menunjukkan bahwa tidak boleh meminta dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apalagi kepada selainnya illa ma yaqdiru alaihi min umuri dunya, kecuali apa yang Nabi mampu dari urusan dunia. Jelas ya, urusan keselamatan Nabi tidak mampu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma la yaqdiru alaihi illa Allah fala yajuzu ayyutlaba illa min Allah. Adapun ya yang tidak dimampui oleh Nabi sallallahu, adapun perkara-perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh diminta ya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Fa fihi ar-raddu ala ubadil kuburi. Ini bantahan kepada penyembah-penyembah kubur alladzina yastaghitsuna bil amwat, yang mereka itu memohon perlindungan, beristighatsah kepada orang-orang mati, li tafrijil kurbat, untuk menghilangkan kesusahannya, wa qada'il hajat, dan ditunaikan hajat-hajatnya. Baik, yang terakhir faedah hadis, ma yustafadu minal hadis al-ula ar-raddu ala ubadil anbiya'i was salihina alladzina yata'allaquna bil makhluqina fi qada'i hawaijihim allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah. Bantahan kepada orang-orang yang menyembah kepada para nabi, orang-orang saleh yang mereka itu tergantung, ya bergantung kepada makhluk, ya bergantung kepada orang-orang saleh, kepada para nabi dalam hal penunaian hajat-hajat mereka, yang sebenarnya tidak ada yang mampu melakukan hal tersebut kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. As-tsaniyatu annahu la yajuzu ayyutlaba minal abdi illa ma yaqdiru alaihi. Yang kedua, tidak boleh ya meminta dari seseorang kecuali apa yang dia mampu saja. Ini kemarin ya sudah kita sebutkan semua. As-salisatu musara'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila imtithali amri rabbih wa tablighi risalatihi. Ya kesegerahan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan risalahnya. Ar-rabi'atu annahu la yunajji min adzabillahi illa al-iman wal 'amalus shalih la al-i'timad ala mujarradil intisabi lil ashkhas. Yang keempat, ini titik pendalilan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksaan Allah kecuali keimanan dan amalan saleh. Ya, bukan bersandar. Ya, bukan sekedar bersandar kepada nasab seseorang. Ya. Tidak bersandar kepada nasab seseorang. Al-khamisah anna awlan nas bi Rasulillah SAW ahlu ta'atihi wa mutaba'atihi min qarabatihi wa ghairihim. Bahwa manusia yang terbaik, manusia yang terdekat dengan Rasulullah SAW adalah orang yang taat kepadanya, yang mentaatinya, yang mengikuti jalannya. Ya, apakah dari kerabatnya ataupun selain mereka. Jelas ya? Wal akhir anna mujarrad al-qurabah, sekedar kekerabatan minar Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Rasul sallam la yanfa'u biduni imanin, tidak bermanfaat tanpa keimanan, wa amalin salihin, tanpa amalan saleh, wa aqidatin sahihah, dan tanpa akidah yang benar. Ini bab khusus menjelaskan tentang burhan tauhid. Taib, Allahu alam. Kemudian bab setelahnya, ya, penulis rahimahullah taala masih berbicara ya. Ini terkait tentang para malaikat. Baik. Ini masih seputar burhan dari burhan tauhid. Saya kira dulu ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil